Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 19 di mana membahas tentang stereotip. Ada dua ahli yang menjelaskan kalau stereotip menurut Samovar yaitu persepsi dan keyakinan terhadap kelompok tertentu yang terbentuk sebelumnya. Yang kedua ada stereotip menurut Lily Wery. Stereotip merupakan pemberian sifat tertentu kepada seseorang karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Jadi secara umum, stereotip itu penilaian yang disederhanakan terhadap individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya. Kenapa sih stereotip itu bisa muncul? Pertama, karena ada faktor psikologis. Manusia itu lebih cenderung menyederhanakan realitas yang kompleks agar lebih mudah dimengerti atau dipahami. Yang kedua, ada faktor sosial lingkungan seperti keluarga, terus juga pertemanan dan juga masyarakat yang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga ada faktor media sosial. Faktor media massa seperti media sosial sering memperkuat cita tertentu terhadap suatu kelompok. Contohnya kayak di online gitu. Dan yang terakhir itu ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman pribadi biasanya terbatas, sering digeneralisasi menjadi penilaian terhadap suatu kelompok. Ada juga teori Walter Lippmann. Walter Lippmann menyebut stereotip itu menjadi picture in our head. Nah, artinya itu lebih manusia itu bisa membentuk gambaran tertentu dalam pikirannya mengenai media sosial karena nggak mampu mengalami semua peristiwa secara langsung. Biasanya manusia sering mengandalkan informasi dari lingkungan-lingkungan sekitarnya. Akibatnya, ada terbentuknya stereotip yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ada juga aspek-aspek dari stereotip. Yang pertama ada arah atau direction, menunjukkan apakah stereotip itu lebih cenderung ke positif ataukah negatif. Ada juga yang kedua ada intensitas, menunjukkan seberapa kuat seseorang mempercayai stereotip tersebut. Yang ketiga, ketepatan menunjukkan tingkat kesesuaian stereotip dengan fakta. Dan yang terakhir, isi atau konten karakteristik yang dilekatkan pada kelompok tertentu. Ada juga jenis-jenis stereotip. Stereotip gender yaitu penilaian berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, kalau laki-laki itu dianggap lebih rasional sedangkan perempuan itu lebih emosional. Yang kedua, stereotip ras atau etnis. Penilaian berdasarkan ras atau suku tertentu. Stereotip kelas sosial biasanya menilai seseorang atau kelompok berdasarkan status ekonomi. Dan yang terakhir itu ada stereotip umum, yaitu penilaian berdasarkan usia seseorang. Apa sih dampak positif dan dampak negatif dari stereotip tersebut? Dampak positifnya yang pertama membantu individu mengelompokkan informasi sosial dengan tepat. Yang kedua mempermudah proses pengambilan keputusan yang sederhana. Nah, kalau dampak negatifnya tuh apa? Kalau dampak negatifnya itu yang pertama menimbulkan prasangka buruk. Yang kedua mendorong diskriminasi. Yang ketiga menyebabkan konflik sosial. Dan yang terakhir menghambat komunikasi secara sehat karena adanya stereotip yang buruk tersebut. Stereotip dalam etika komunikasi itu biasanya menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan juga kehormatan terhadap manusia. Sedangkan secara stereotip itu dianggap nggak etis karena menilai tanpa fakta yang cukup dan juga mengabaikan keunikan individu atau berpotensi merugikan orang lain. Kalau stereotip dalam filsafat komunikasi itu lebih dipandang sebagai makhluk yang unik dan memiliki martabat. Sedangkan stereotip itu bertentangan sama pandangan tersebut. Karena kalau stereotip itu menyederhanakan identitas manusia, menghilangkan kebebasan individu untuk menunjukkan jati dirinya, dan juga membentuk komunikasi berdasarkan asumsi, bukan kebenaran. Gimana sih upaya untuk mengurangi stereotip tersebut? Yang pertama, meningkatkan interaksi media. Yang kedua, berpikir kritis terhadap informasi. Yang ketiga, memperluas interaksi antar kelompok. Yang keempat, mengembangkan empati. Dan yang terakhir, mengutamakan fakta dibanding asumsi. Jadi kesimpulannya, dalam etika dan filsafat komunikasi, stereotip itu perlu dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan juga kehormatan terhadap martabat manusia. Meskipun dapat membantu memahami lingkungan, stereotip itu berpotensi menimbulkan prasangka dan diskriminatif. Stereotip juga dapat muncul karena kebutuhan manusia memahami realitas sosial yang kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.